Oke, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar pengelolaan dan juga struktur organisasi vertikal. Pertama, kita harus mengenal apa definisi dari pengelolaan. Pengelolaan atau pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang melibatkan penyebaran sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan strategis. Fokus utama dari pengelolaan ini adalah bagian tugas ke dalam departemen-departemen tertentu dan pengalokasian sumber daya ke departemen tersebut. Kemudian ada struktur organisasi yang dapat didefinisikan melalui tiga pilar utama. Yang pertama, ada himpunan tugas-tugas formal yang diberikan kepada individu dan departemen. Kedua, hubungan pelaporan formal yaitu termasuk garis wewenang, tanggung jawab, keputusan, jumlah tingkat hierarki, dan juga rentang kendali manajer. Dan terakhir, ada desain sistem untuk menjamin koordinasi yang efektif antar karyawan di seluruh departemen. Selanjutnya, ada struktur organisasi vertikal. Nah, struktur organisasi vertikal ini berfokus pada bagaimana suatu wewenang didistribusikan serta bagaimana tugas dikelompokkan dari tingkat yang paling atas hingga ke yang tingkat paling bawah. Nah, struktur ini dapat dicirikan oleh garis wewenang yang jelas, pengambilan keputusan yang terpusat, serta rantai komando yang terdefinisi. Berikut merupakan komponen utama struktur vertikal, yaitu yang pertama ada rantai perintah yang jelas, kedua ada wewenang, tanggung jawab, dan delegasi, ketiga adalah pengambilan keputusan yang terpusat, keempat ada sentralisasi dan desentralisasi, dan yang terakhir ada departemen. Nah, berikutnya adalah rantai perintah dan wewenang. Nah, maksudnya jadi rantai perintah atau chain of command adalah garis wewenang yang tidak terputus di mana menghubungkan semua orang dalam sebuah organisasi dan menunjukkan posisi orang-orang tersebut. Nah, rantai perintah ini berhubungan dengan dua prinsip, yaitu kesatuan perintah yang berarti bahwa tiap pegawai menjadi tanggung jawab seorang supervisor saja, dan prinsip saklar merupakan garis wewenang yang ditentukan dengan jelas dalam sebuah organisasi yang mencakup semua pegawai. Selanjutnya adalah wewenang atau authority, adalah hak formal dan sah yang dimiliki seorang manajer untuk mengambil keputusan, memberikan perintah, dan mengalokasikan sumber daya guna memperoleh hasil yang dikehendaki organisasi. Terus wewenang ini dibedakan menjadi tiga karakteristik. Yang pertama itu wewenang diemban dalam kaitannya dengan jabatan, bukan orang. Terus kedua adalah wewenang berlaku untuk bawahan. Yang ketiga, wewenang berjalan dari atas ke bawah dalam hierarki vertikal. Dalam slide ini dijelaskan mengenai ruang lingkup manajemen. Ruang lingkup manajemen menunjukkan jumlah bawahan yang dapat diawasi secara efektif oleh seorang manajer dalam suatu organisasi. Ruang lingkup manajemen terdiri dari dua jenis, yaitu sempit dan luas. Sempit yaitu jumlah bawahan sedikit sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih ketat dan hubungan kerja menjadi lebih dekat antara atasan dengan bawahan. Sedangkan luas yaitu jumlah bawahan lebih banyak sehingga organisasi lebih fleksibel tetapi pengawasan menjadi tidak terlalu ketat. Ruang lingkup manajemen juga berpengaruh terhadap struktur organisasi. Jika ruang lingkupnya sempit, maka struktur organisasi cenderung lebih bertingkat. Sebaliknya, jika ruang lingkupnya luas, maka struktur organisasi cenderung lebih datar. Selanjutnya, sentralisasi dan desentralisasi. Kedua konsep ini berkaitan dengan bagaimana wewenang dan pengambilan keputusan didistribusikan dalam organisasi. Sentralisasi adalah kondisi di mana pengambilan keputusan dipusatkan pada atasan sehingga kontrol organisasi menjadi lebih kuat. Namun, proses pengambilan keputusan cenderung lebih lambat atau kurang fleksibel. Sebaliknya, desentralisasi adalah pembagian wewenang kepada bawahan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan sehingga organisasi menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan. Saya akan membahas tentang pendekatan tradisional dalam departementalisasi. Pendekatan pertama adalah fungsional vertikal, yaitu pengelompokan jabatan ke dalam departemen berdasarkan keterampilan dan keahlian yang sama. Misalnya, semua pegawai bagian keuangan dikumpulkan dalam satu departemen. Begitu pula bagian pemasaran dan produksi. Pendekatan ini punya kelebihan seperti penggunaan sumber daya yang efisien dan spesialisasi yang mendalam.
Namun kelemahannya, komunikasi antar departemen cenderung kurang lancar dan pengambilan keputusan terpusat di puncak hierarki sehingga respons terhadap perubahan menjadi lambat. Pendekatan kedua adalah divisional, di mana departemen-departemen dikelompokkan berdasarkan keluaran yang dihasilkan, baik berupa barang, program, maupun jasa. Setiap divisi bersifat mandiri dan memiliki departemennya sendiri. Misalnya divisi produk A dan divisi produk B masing-masing punya tim pemasaran dan keuangan sendiri. Kelebihannya, struktur ini lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Namun kekurangannya, terjadi duplikasi sumber daya di setiap divisi dan koordinasi antar divisi seringkali lemah. Terima kasih. Selanjutnya ada pendekatan matriks, yaitu menggabungkan aspek-aspek yang ada pada struktur fungsional dan divisional secara serentak dalam bagian yang sama pada suatu organisasi. Salah satu fitur unik dari struktur matriks adalah adanya garis wewenang rangkap dua. Pegawai dengan dua atasan, yaitu atasan berdasarkan fungsi dan berdasarkan proyek. Pekerjaan dilakukan dengan koordinasi lintas departemen sehingga setiap bagian dapat saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas, terutama pada proyek yang kompleks. Selanjutnya ada pendekatan tim, yaitu memberikan cara bagi manajer untuk mendelegasikan wewenang dan memberikan tanggung jawab pada pekerja tingkat lebih bawah, serta menjadi lebih fleksibel dan responsif dalam lingkungan global yang penuh persaingan. Melalui tim lintas fungsi yang terdiri atas pegawai-pegawai dari berbagai departemen yang harus bertemu dan menyelesaikan permasalahan bersama. Anggota tim bekerja secara kolaboratif, saling berbagi ide, dan pengambilan keputusan dilakukan lebih cepat karena tidak terikat pada hierarki yang kaku. Kemudian ada pendekatan jaringan virtual, yaitu struktur organisasi yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menghubungkan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal dalam menjalankan aktivitas bisnis. Nah, perusahaan berfokus pada kegiatan inti, sementara aktivitas lain dialihdayakan kepada pihak luar. Seluruh koordinasi dilakukan dengan bantuan teknologi digital, sehingga pekerjaan dapat dilakukan tanpa batasan tempat dan waktu, serta lebih fleksibel dan efisien. Selanjutnya yaitu ada struktur kontemporer, yaitu desain organisasi yang fleksibel, datar, dan berorientasi pada tim, dan dikembangkan untuk merespon lingkungan bisnis yang dinamis, kompleks, dan penuh ketidakpastian. Nah, adapun karakteristik utama dari struktur kontemporer yaitu tentang kendali yang lebar, yang kedua desentralisasi wewenang pengambilan keputusan, yang keempat orientasi pada proses dan kepuasan pelanggan, yang kelima yaitu kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Nah, ada jenis-jenis dari struktur kontemporer, yaitu struktur tim, matriks, jaringan, dan datar. Yaitu koordinasi horizontal adalah mekanisme integrasi yang menyelaraskan aktivitas informasi dan sumber daya antar unit kerja yang setara dalam hierarki organisasi. Misalnya yaitu antar departemen, divisi, atau tim. Jadi ini menunjukkan kualitas. Adapun tujuan dari koordinasi horizontal yaitu menghilangkan sekat-sekat fungsional, mempercepat arus informasi lintas bagian, meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan bersama, dan mewujudkan sinergi antar unit kerja.